semuanya. Hari ini diskusi dadakan diajak oleh Ustadz Yusuf ya. Hari ini saya akan berdiskusi dengan tema yaitu konsep ketuhanan. Lagi dan lagi Islam masih bingung dengan ketuhanan mereka sampai-sampai harus mencari validasi dengan orang Kristen, terutama gereja Katolik yang sudah final. Opening malah nyebrang. Kamu ngerti nyebrang nggak? Kalau nyebrang itu saya itu betul-betul bahas. Ya, ini sedang memperkenalkan. Kalau Jadi opening kau bahas Kristen, jabarkan Kristen, bukan nyebrang. kamu diam dulu lah. Ya makanya diulang Kamu dulu. diam dulu lah. Kau ngerti kan? Jangan nyebrang opening gitu. Kau sendiri yang Loh, ini kan ulang. saya sedang menyebutkan Islam sedang datang ke Kristen Ya, karena kamu itu bimbang. Pokoknya Gimana sih? gini, opening tidak bawa Islam dan aku opening tidak bawa Kristen. Gimana sih? Udah dibilang Saya opening itu- udah nyebrang. Habis itu closing Saya- tidak nyebrang. Dengerin dulu, ini Udah, masih waktu saya. Saya klarifikasi ya. Dengerin, saya ajarkan Ustadz. Mohon maaf ya, tanpa Nggak, mengurangi saya rasa nggak perlu hormat. diajarin. Kau yang ku ajarin. Opening tidak menyeberang ke Islam. Oke, ngerti kan? Ulang Nggak. tuh. Nggak pernah kuliah ini. Ya udahlah. Saya ikutin aja, nggak apa-apa, ngalah saya waras ngalah. Apa kau opening malah nyebrang? Oke, diam dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi berbicara mengenai konsep diskusi kita seperti yang saya ulang bahwa di dalam kekristenan konsepnya sudah pasti dengan konsep ketuhanan, tidak dengan orang-orang di luar daripada kekristenan yang tidak pasti sampai-sampai harus cari validasi, terutama dengan orang yang tiba-tiba undang saya mengenai konsep ketuhanan. Tapi nggak apa-apa, terlepas dari situ, sebagai orang Kristen yang sejati, kita memiliki prinsip yang pertama dan paling utama bahwa kita menyembah Allah yang Esa. 1 Timotius 2 ayat 5 ayatnya. Ya, jadi tolong perhatikan dan simak baik-baik bagi Yusuf VI dan para Islam yang sedang mendengar. Bahwa dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5, sebab Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia. Jadi perhatikan, sudah semenjak lama kami dituduh sebagai penyembah tiga Allah, tapi juga kami tetap bertahan. Karena apa? Di dalam Alkitab terus-terusan mengatakan Allah itu Esa. Kemudian dalam Injil Markus, Yesus Kristus pun mengatakan, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Jadi berulang kali dalam konsep kekristenan, Allah kita itu Esa. Bahkan saya bisa buktikan salah satunya melalui pengakuan iman rasuli atau kredo atau syahadat bagi orang Kristen, baik itu Katolik, Protestan maupun Ortodoks. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Di agama lain tidak memiliki rumusan pengakuan iman rasuli. Kenapa? Ini yang harus Anda perhatikan. Orang Kristen bukan lagi bersaksi, tetapi orang Kristen kami langsung menegaskan aku percaya. Ya, I believe atau dalam bahasa Latinnya apa? Credo. Ya. Nah, maka ketika kami berbicara mengenai konsep ketuhanan, di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3 sudah dijelaskan oleh para rasul, terutama bapak-bapak gereja, bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang menjadi manusia. Dia yang nuzul ke dunia untuk menyatakan gambar Allah Bapa yang tidak terlihat. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang kita kenal dalam perspektif ilmu bahasa Arab salah satunya yang nanti akan teman-teman temukan bahwa Yesus Kristus adalah ma'wujud dari Allah yang gaib. Ya, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang wujud. Maka ketika di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 Tuhan Yesus mengatakan, Ana huwal awwal wal akhiru, akulah yang awal dan akhir. Yesus untuk menyatakan dirinya adalah ego eimi sesuai dengan Yohanes 8 ayat 58. Di mana di dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai 14 ketika Tuhan Allah berfirman dengan Musa dalam perjanjian lama. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan Allah, siapakah engkau? Kemudian Tuhan Allah mengatakan, mengenai namaku, aku belum menyatakan.
tetapi aku adalah aku, ego eimi, atau dalam bahasa Ibrani, eye asher eye, yang kemudian oleh Tuhan Yesus dinyatakan dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, atau dalam bahasa Ibraninya, eye asher eye, atau dalam bahasa Yunaninya, ego eimi. Lantas apa yang membuktikan, apa korelasinya Joseph dari apa yang kamu jelaskan? Hal tersebut membuktikan Yesus Tuhan, bahwa Yesus itu ketika mengatakan dirinya ego eimi, menyatakan dirinya sehakikat dengan Allah Sang Bapa, seperti dalam perjanjian lama, ketika Tuhan Allah berfirman dengan Nabi Musa, maka orang-orang Yahudi meresponnya dengan memegang batu, karena mereka menganggap Yesus telah menghujat Tuhan Allah itu sendiri, menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah. Maka kembali lagi, ketika Yesus Kristus dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3, yang sering dikutip oleh orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, mereka hanya menekankan Yesus sebagai utusan. Padahal di situ dikatakan dengan tegas, Yesus dikatakan utusan yang memberikan hidup yang kekal. Ya, bagaimana cara mengenal hidup kekal? Mengenal Yesus sebagai yang diutus oleh Allah Bapa, yang di ayat kelima Yesus sendiri yang akan berbicara selanjutnya bahwa Yesus memiliki kemuliaan di dalam hadirat Allah Sang Bapa sebelum dunia ada. Dan kemudian kita juga mengenal bahwa pribadi Roh Kudus juga dikatakan dalam Injil Yohanes bab 14, kemudian bab 16 dikatakan sebagai roh yang berasal dari Bapa dan Putra, yang oleh dalam nama Yesus diutus dan diberikan kepada orang percaya. Itulah Allah yang Esa, Allah Tritunggal Maha Kudus, konsep ketuhanan kekristenan. Ya, waktu saya tepat sekali ya. Silakan. Belum muncul. Oh, masih ini ya, nungguin. Bentar, aku juga ambil ini deh. Aku ambil ini buku catatan. Ustadz, ada catatan nggak di situ? Adalah. Oke. Oke, saya klik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang di YouTube atau di TikTok ya. Kembali lagi dengan saya Yusuf PI pada kesempatan malam hari ini. Kebetulan malam ini ya betul apa yang dikatakan oleh Joseph, kita diskusi dadakan gitu ya tentang masalah konsep ketuhanan, karena saya mempertanyakan kepada RK beberapa waktu yang lalu ya. Ini juga yang akan saya pertanyakan kepada Joseph. Makanya saya agak penasaran juga bagaimana jawaban Joseph nanti gitu. Baik, karena perjanjiannya kita tidak nyeberang selama opening ya teman-teman, saya menjelaskan dulu ya bahwa konsep ketuhanan di dalam agama Islam itu udah final sama sekali ya teman-teman. Itu berdasarkan Quran surah Al-Ikhlas, yang mana di situ berbunyi faqalallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, Allahu Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk ya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Terus di ayat lain Quran surah Asy-Syura, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir, Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Jadi kalau ada yang mewujudkan Allah berbentuk manusia atau berbentuk tokoh apapun di muka bumi ini, itu berarti bukan Tuhan. Nah, kayak gitu, tidak ada setara dengan dirinya dan berbeda dengan makhluk. Mukhallafatul hawadits. Ya teman-teman semuanya, itu konsep Islam udah jelas. Tidak ada yang ambigu terhadap konsep Islam tentang masalah ketuhanannya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu 3 dalam 1 atau beberapa pun dalam satu hakikat pribadi, maka itu konsep yang tertolak. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 53, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Apalagi kalau ada yang mewujudkan kepada Nabi Isa alaihi salam, itu juga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72-nya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam.
Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi seperti itu ya teman-teman, betapa sangat jelasnya konsep ketuhanan di dalam agama Islam. Jadi tidak perlu kita memutar balikan akal kita, apalagi sampai cocok logi untuk apa? Untuk membela konsep ketuhanan yang rapuh ya. Jadi seperti itu. Gak perlu kita muter-muter tapi pakai dalil yang jelas kan gitu. Kalaunya ya kata Allah Subhanahu wa taala tentang masalah Al-Qur'an, dia menjabarkan Al-Qur'an itu untuk memberikan kepada hambanya bagaimana pemahaman tentang masalah zat Allah, tentang bagaimana keesaan Allah, bagaimana eksistensi Allah. Kan seperti itu. Sehingga apa? Kita paham. Makanya ijtihad ulama cara mengenalinya ada yang memakai sifat 20 ya. Wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadits qiyamuhu bi nafsihi wardaniyah qudrat iradat ilmu hayat. Jadi teman-teman semuanya, tinggal kita lihat saja Al-Qur'an kita, Quran surah Al-Ikhlas. Kalaunya pun kita mau melihat bagaimana Allah itu lebih lanjut, banyak di dalam ayat itu bertaburan ya dalam Quran. Contoh Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata kita. Jadi kalau ada Tuhannya yang nongol, kelihatan dengan mata, jelas ini bukanlah Tuhan. Karena ada Quran surah Maryam ayat 83, ya, apa yang ada di bawah kolong langit ini, dia akan datang sebagai hamba Allah semuanya. Jadi nggak ada ya Tuhan itu menjelma. Toh Tuhan menjelma nggak masuk akal ya teman-teman. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Sekali lagi saya tegaskan, ya analoginya, saya manusia pantas makan nasi. Tapi apakah saya pantas makan kotoran? Ya jelas tidak. Bagi manusia ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Tidak pantas Tuhan itu menjadi manusia. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan, giliran kamu. Oke. Oke, baik. Berarti saya langsung ke intinya ya, membantah beberapa argumentasi dari Yusuf PI. Perhatikan teman-teman ya. Ada beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian bagi Yusuf PI dan bagi semua Islam. Apa saja? Pertama, ketika menggunakan Al-Ikhlas sebagai dalil untuk beberapa poin yang sudah saya catat bahwa katanya Allah itu esa, tempat bergantung dan bukan tempat digantung oleh makhluk. Perhatikan, di dalam Islam, kalau kalian menyindir atau bahkan setir kepada kami karena Yesus itu digantung oleh makhluknya sendiri, perhatikan, Yesus menderita karena keselamatan kita dan harusnya kita yang terkena tulah. Di dalam Yesaya 53 dikatakan, kita mengira dirinya kena pukul, dirinya tertimpa tulah, padahal penyakit kitalah, sesungguhnya penyakit kitalah yang dipikulnya. Jadi kalau misalkan dikatakan Tuhan yang digantung oleh makhluk, iya, karena penderitaan kita semua termasuk oleh karena Islam yang menambah beban berat dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bukan seperti Allah. Kenapa saya bilang bukan seperti Allah? Karena Yesus tidak sama sekali mengecilkan dirinya sekalipun digantung kepada makhluk, luar biasa. Mana buktinya Joseph? Perhatikan. Di dalam Al-Quran tidak pernah, di dalam Alkitab tidak pernah ada ayat Yesus meminta untuk ditolong. Dalam artian ditolong untuk supaya dia menolong kita. Perhatikan, di sini kalau kamu katakan Allah tidak tempat bergantung, ya, Allah bukanlah tempat bergantung. Di dalam surah Muhammad ayat 7 di sini dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Ya, jadi kalau mau ditolong Allah, kamu harus menolong Allah dulu. Jadi siapa yang tempat bergantung dan siapa yang digantung? Tidak hanya itu, Allahnya orang Islam juga sangat membingungkan. Kenapa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 245 dikatakan apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan wa hasanan dan seterusnya. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik?
maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Saya bertanya, Ustadz, kenapa Allah mau meminjamkan, mau minta pinjaman? Kenapa mau minta pinjaman, teman-teman? Saya mau bertanya. Ya, ini yang harus dipertanyakan. Jadi dalil-dalil seperti ini tempat bergantung, ini sudah saya bantah, ternyata bohong. Ya, kemudian Allah beranak. Ini harus kita pertanyakan, kenapa Allah tidak mempunyai anak, tidak beranak? Jawabannya di dalam Al-An'am ayat 101. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Jadi Allah tidak punya anak karena tidak punya istri. Mungkin kalau dia punya istri, dia sekarang punya anak. Silahkan, mungkin ada kriteria tertentu bagi Allah supaya Allah punya istri. Ya, ini adalah jawaban paling konyol, Ustadz. Mohon maaf ya, semua Islam harus saya akui. Ini jawaban paling konyol. Tuhan loh, ketika dituduh dirinya punya anak, dia malah memilih jawaban seperti ini. Dia Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin ia mempunyai anak sedangkan ia tidak mempunyai istri? Kenapa menjawab seperti ini? Ini jawaban makhluk. Katanya Allah tidak setara dengan makhluk. Ini jawaban makhluk. Saya kalau ditanya, betul nggak teman-teman? Kak Mila nanya saya, Joseph kenapa belum punya istri? Kenapa belum punya anak? Ya jawaban saya bilang, saya tidak punya istri. Bagaimana saya punya anak, Kak Mila? Saya ini belum punya istri. Ini Allah, saya tanya kenapa ketika Allah ditanya oleh orang kafir malah menjawab seperti makhluk. Bahkan Ustadz Yusuf harus akui, Siti Maryam sendiri saja bisa punya anak tanpa harus punya suami. Berarti lebih berkuasa Siti Maryam daripada Allah. Gitu loh, ya. Yang kemudian ketika kita berbicara mengenai Tuhan Yesus, Yesus Kristus itu terkemuka, maka di dalam Ibrani 13 dikatakan ia tetap sama sekarang, hari ini dan selama-lamanya. Maka ketika di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28, ketika para rasul melihat Yesus setelah kebangkitan, mereka mengaku Yesus sebagai ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian Yesus menjawab mereka, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang-orang Kristen mendasarkan dirinya pada keimanan para rasul. Kenapa para rasul? Karena mereka adalah sanad yang paling jelas dari Tuhan Yesus. Sanadnya sampai kepada Tuhan Yesus karena Yesus sendiri yang memberikan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Maka pegangan kami bukan hanya Alkitab tetapi juga para rasul dan otoritas pengajaran. Nah, sekarang saya tanya, dengan konsep ketuhanan di dalam Islam, apa yang menjadi konsep ketuhanan paling benar? Versi siapa? Silahkan dijawab. Oke, teman-teman. Saya akan jawab Islamnya dulu ya. Mudah kali gitu mematahkannya. Oke, teman-teman semuanya, tadi Joseph mengatakan bahwa Allah meminta pinjaman. Bukan meminta pinjaman ya, menawarkan ya. Barang siapa yang meminjamkan ya kepada Allah, kan kayak gitu. Bukan meminta pinjaman. Karena apa? Allah itu maha kaya, tidak memerlukan makhluknya. Nih, di mana ayatnya? Anda bisa buka Quran surah Ali Imran ya, teman-teman, ayat 97 ya. Saya langsung di kosakata terakhir, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Apa artinya? Ya, di sini sesungguhnya Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ya. Oke, ya sudah. Gitu mematahkannya kayak gitu. Saya bagiku mudah. Kamu tuduh Allah meminta pinjaman, terus Allah minta tolong. Bukan itu penawaran Allah. Barang siapa meminjamkan Allah ya, dengan apa? Maksudnya menginfakkan hartanya, maka Allah akan memberikan balasan pinjaman tersebut ya. Bukan berarti Allah perlu sesuatu, tapi Allah menawarkan. Barang siapa bersedekah, maka Allah akan membalasnya. Kayak gitu artinya, Sep. Ya, yang terus juga tadi apa? Kata kamu, ya Allah Subhanahu wa taala selain meminjam, intan surullah yang surlakum. Maka tolonglah agama Allah, ya. Maka Allah akan memberikan pertolongan. Itu juga penawaran, ya. Kalau mau diam tanpa menolong juga boleh. Oke?
Jadi Allah tidak memerlukan sesuatu dari makhluknya. Quran surah Ali Imran ayat 97. Bukan seperti Tuhanmu, bukan seperti Yesus. Kamu buka ya, Yesusmu nih Sep ya. Satu, Matius 21 mari kita lihat ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia tiba di Bithfage ya, lalu menyuruh muridnya untuk apa? Untuk nyolong keledai orang, kan gitu. Keledai orang yang tertambat dicolong, bergantung. Ini yang namanya ya Tuhan bergantung kepada makhluknya sampai-sampai nyuruh ngambil keledai orang. Satu. Terus bukti Tuhan Joseph itu bergantung ya kepada makhluknya. Mari kita buka Yesaya 7 nomor 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam oleh Tuhan. Nah, sampai pisau cukur pun Tuhannya kagak bisa bikin, sampai pinjam ya milik Raja Asyur. Ya, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Ini Tuhan janggutan, bulu paha mau ini juga diilangin tapi pinjam cukurnya kawan. Ada macam apa ini Tuhan macam apa gitu, bergantung dengan makhluk, entah dikembalikan juga kah keledai orang itu atau cukur orang ini, nggak ada kabarnya sampai sekarang gitu. Kayak gitu Sep ya. Jadi konsep ketuhanan dalam Kristen itu kagak jelas. Tapi ya tadi ada ya teman-teman, rupanya ke-trigger juga si Joseph. Tuhan yang digantung. Rupanya dia memiliki Tuhan yang digantung. Joseph. Padahal kan aku itu memaknakan apa secara global. Bukan tertuju salah satu untuk agama tertentu. Kagak. Ternyata kamu ngerasa Tuhanmu digantung oleh makhluk. Sep, aku mau bertanya Sep. Pertanyaanku melanjutkan apa yang kutanyakan kepada RK. Aku membaca konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu atau kekatolikan itu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di Yohanes 1 nomor 14-nya firman itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia setelah direvisi. Ya. Kitab kok revisi. Yang ku mau tanya itu adalah tulisan Yohanes. Aku mau tanya, dari mana Yesus mengaku dirinya berasal dari firman? Itu satu. Yang kedua, ya, kapan Yohanes ini melihat firman jadi manusia? Tanggal berapa? Bulan apa? Hari apa? Bingung aku. Kok berani-beraninya Yohanes ini menuliskan firman jadi manusia? Di mana dia melihat? Kapan dia melihat? Tanggal berapa dia melihat? Sehingga dia berani menuliskan dalam catatannya bahwa firman itu telah menjadi manusia. Coba kamu jabarkan itu kepadaku. Silakan. Oh, panas semuanya, maki-maki saya. Aduh, janganlah panas. Lanjut, silakan giliranmu. Oke. Dipencet Sep. Belum saya terima ya. Sorry. Oke. Ya, perhatikan ya. Saya langsung jawab saja masalah keledai. Ini saya sudah berulang kali. Sama Nandar pun Nandar nggak berani buktikan Yesus maling keledai. Ya, baca ayat setelahnya nggak dibaca. Dibaca dong. Di sini dikatakan apa? Ya. Di sini, pergilah ke kampung yang di depanmu. Anda hanya baca di ayat 2. Di ayat 3 baca. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Akan dikembalikan, gak diambil. Lah, sekarang gini. Ini main logika, Yusuf PI. Yesus itu firman Allah menjadi manusia. Ibrani 2 ayat 14. Dalam kemanusiaannya ia menjadi sama. Loh, kalau Yesus dalam konsep manusia dia meminjamkan, pantas gak Allah yang bukan manusia juga menirukan Yesus harus minjemin dulu? Gimana otaknya Islam gak jalan? Yesus itu firman Allah jadi manusia. Dia bukan sepenuhnya Allah. Dia pun manusia. Yang membedakan dia dengan manusia seperti kita hanyalah dalam berdosa. Tapi dalam kemanusiaan dia mengajarkan meminjam.
Itu yang berbeda. Lah kalau sepenuhnya Tuhan baru nggak mungkin minjem seperti Allah kamu. Maka dalam surah Al-Hadid ayat 11 dan surah At-Tagabun ayat 17 kamu buka coba. Al-Hadid ayat 11. Tuhanmu juga minjem lagi kalau kamu bilang katanya dalam surah Al-Baqarah tadi ya, baca. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dia akan melipat gandakan. Di sini ada nggak kata infak? Nggak ada. Ini Al-Hadid ayat 11, beda ayat lagi. Hah? Buka lagi At-Tagabun misalkan. At-Tagabun ayat 17 misalkan. Ya, kita buka. Ya, sama. In tuqridullaha qardan hasana yudla'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah ternyata tukang pinjam. Banyak ayat-ayatnya Allah tukang pinjam. 3 ayat yang berbeda Allah menegaskan kembali berulang-ulang. Kalau 1 ayat saya nggak jadi masalah. Ini 3 ayat. Anda mau jawab bagaimana? Dan saya tantang Anda, kalau Yesus ini maling, ya saya tantang semua Islam yang sembari nonton. 10 perintah Allah bagi hukum Yahudi adalah salah satunya jangan mencuri. Adakah Yesus ketika dibawa ke hadapan pengadilan Pontius Pilatus, ia dituduh sebagai pencuri keledai? Saya tantang Anda bawa 1 ayat, orang-orang Yahudi mengatakan Yesus pencuri keledai, saya akan mu'alaf saat ini juga. Silahkan. Dijawab ya tantangannya ya. Anda yang mendalilkan, Anda yang membuktikan. Actori incumbit probatio, Anda mengatakan Yesus pencuri keledai. Ini tuduhan luar biasa. Orang Yahudi akan memakai tuduhan ini daripada mereka mencari-cari tuduhan. Ya, silakan, saya tunggu. Kemudian yang berikutnya mengenai masalah Injil Yohanes, perhatikan ya. Yohanes itu adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika Anda bertanya mengenai Yohanes, kemudian Anda berkata dari mana Yohanes tahu Yesus itu firman Allah, apakah ada ayatnya? Kita baca pertama-tama dalam Yohanes 6 ayat 38. Perhatikan, ini perkataan Yesus sendiri. Yohanes 6 ayat 38, kata Tuhan Yesus apa? Kita baca. Nah, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus itu adalah firman Allah yang turun dari Bapa untuk menggenapi Yesaya 55. Apa isi Yesaya? Saya takut waktu saya itu habis, jadi saya buka saja melalui internet ya. Kita buka melalui internet ya, Yesaya 55 ya. Perhatikan Yesaya 55, nubuatan tentang firman Tuhan ya, bahwa kita baca, ternyata Yesus itu adalah firman Allah. Nah, kita baca dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku bukan untuk melakukan kehendakku, ini untuk menggenapi nubuatan bahwa dirinya adalah firman yang telah diutus oleh Bapa, yang telah dinubuatkan dalam Yesaya 55 ayat 11. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 42, Yesus juga mengatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi dan lagi Yesus menjelaskan dirinya adalah firman Allah yang berasal dari dalam diri Bapa. Sekarang, tadi saya bertanya apa teman-teman? Konsep tauhid, dijawab gak sama Yusuf PI? Konsep tauhid Islam seperti apa, mana yang benar antara Salafi, Sunni, dan seterusnya? Bagaimana tolak ukur kebenaran itu? Monggo dijawab. Tidak terjawab soalnya. Silakan. Baik, aku peringatkan sama kamu ya, mana konsep ketuhanan yang benar? Iya adalah Al-Quran. Yang kau bilang tadi Sunni, Wahabi, atau Salafi, atau Syiah, mana yang benar? Itu namanya firqah. Kau paham konsep kagak? Yang kita bicarakan ini konsep, bukan firqah. Ingat itu ya, Sep ya. Jadi yang betul itu adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun berbeda tafsiran, silakan, kan kayak gitu. Yang jelas induknya Al-Quran. Jadi yang mana yang benar? Al-Quran yang benar.
Kalau kau mau bahas Sunni, Syiah itu firqah. Itu mazhab, cara beragama. Di sini kita bukan bahas masalah mazhab, ya. Oh, ya. Terus tadi ada yang menarik kamu katakan sama aku. Tuh ketika Yesus diadili, ku tantang kata kamu. Mana tuduhan dia diadili itu mencuri? Yesus diadili karena dia mengaku dirinya sama setara dengan Tuhan. Bukan masalah kasus pencurian. Apa kau itu? Ya, dia itu diadili oleh Yahudi, dicari kesalahannya, dia mengaku dirinya setara dengan Tuhan. Itu tuduhan Yahudi. Bukan tuduhan Yahudi itu mencuri keledai ini si Yesus sehingga diadili lalu disalib. Kau paham ceritanya enggak Yesus itu? Kau kan katanya Katolik, masa enggak ngerti cerita Yesus? Kenapa dia diadili? Nah, berkaitan dengan keledai, ya. Kata kamu buktikan Yesus itu mencuri. Sekarang kalau dia bukan mencuri, kau katanya baca ayat ketiganya. Baik, saya bukakan ya teman-teman. Matius 21. Yang dibawa Joseph, yang dipermasalahkan oleh Joseph. Ya, Matius 21. Katanya baca di bawahnya. Selanjutnya ayat ketiganya. Nih mari kita baca teman-temannya. Nih ya. Pergilah, kata Yesus, ke kampung di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nih ayat ketiganya, Sep. Dan jikalau ada orang menegur kamu, dan jikalau kamu keciduk, kata Tuhan, ya, kalau keciduk, maka apa? Ngeleslah, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Sekarang ku mau tanya, kapankah dikembalikan kalau dia bukan maleng? Di mana tercatat ini udah dikembalikan oleh Yesus. Itu pembuktiannya. Kalaupun kita bawa ke pengadilan, Yesus bisa membela dirinya bahwa di pengadilan aku sudah mengembalikan keledainya. Ini catatannya, ini tulisannya, ini pasalnya, ini ayatnya. Sekarang buktikan sama aku, kalau dia bukan maleng, Yesus ini, ya kapan dia ngembaliin keledai orang? Terus tadi juga pisau cukur yang dipinjam itu kapan baliknya? Pisau cukur kawan. Nih, pisau cukur kapan? Ya, Tuhan pinjam pisau cukur, itu kapan dikembalikan? Ini kalau nyaku ini, Sep, ya, kasus Tuhanmu ini, kalau kurunut satu-satu banyak kali gitu. Banyak kali tindak pidananya. Terus kamu paham gak, Sep? Nih, tentang masalah ayat Quran yang kau bawa tadi, At-Tagabun. Ya, aduh, sabar. Intukridullah. Ini pilihan, Sep. Ya. Pilihan jika kamu terserah kita mau pinjamin atau tidak. Karena apa yang meminjam bukan Allah, tapi Allah memberikan penawaran kepada manusia. Kau buka aja tafsirnya ya. Gampang gitu dijelasin. Gitu. Jadi di situ Allah bukan meminjam, tapi Allah memberikan penawaran kepada manusia ya. Jika kau ingin dibalas berkali lipat kata Allah ya, siapa yang mau silahkan memberikan pinjaman yang baik. Silahkan kamu ya berinfak, lalu berinfak itu nanti Allah akan balas gitu ya teman-teman, dengan balasan yang baik dan berlipat ganda gitu maksudnya Sep ya. Makanya sebelum kau bawa ayat Al-Quranku itu bahasa Arab, pahami dulu bahasanya. Oke? Nah, berkaitan tentang pertanyaanku, kau bawa Yohanes 6 nomor 38 tadi. Nggak ada di situ Yesus ngaku sebagai firman. Terus belum kau jawab juga ya. Belum kau jawab juga kapan si Yohanes itu melihat firman jadi manusia. Sama kayak RK kau ini. Firman jadi manusia itu gimana Yohanes melihat? Berikan catatannya samaku. Silakan. Oke. Ya, perhatikan. Oke, diundang, silakan diterima. Oke, perhatikan ya. Ini lagi dan lagi. Ini kan katanya Ustadz, Anda tahu nggak di dalam Islam itu ada hukum namanya apa? Luqatah. Luqatah ini artinya barang temuan. Kalau Anda menuduh Yesus sebagai pencuri, makanya saya dari tadi nantang.
Kok Anda jadi memutarbalikkan omongan saya, dibilang saya nggak tahu Yesus diadili? Dengerin makanya, Yusuf, PI. Kalau Yesus kamu tuduh pencuri, harusnya Yesus itu diberatkan pengadilannya oleh orang-orang Yahudi. Padahal ketika Yesus diadili, perhatikan, Pilatus itu mengatakan, aku tidak menemukan apapun. Perhatikan, ya. Aku tidak menemukan apapun, perhatikan. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia sebab aku tidak menemukan kesalahan. Kamu tuh paham gak sih bahasa Indonesia? Malah saya dituduh katanya, masa kamu orang Katolik gak tahu? Kamu berarti terbukti fitnah. Karena apa? Ketika Yesus dikatakan pencuri, harusnya dari awal mereka memberatkan tuduhan Yesus selain menyamakan diri dengan Allah juga sebagai pencuri. Cup, paham gak Cup ngomong Indonesia Cup? Gak nyambung malah bilang kamu itu cocokologi. Maka saya sambungkan, teman-teman perhatikan, jikalau di dalam Islam itu ada hukum namanya hukum luqatah atau barang temuan. Ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, kalau ada orang menegur kamu, anggap saja ternyata keledai itu adalah hewan yang tidak bertuan, maka dalam Islam itu apa? Hukumnya apa? Di mana hewan yang lemah dan tidak bisa melindungi diri seperti kambing wajib diambil untuk dijaga. Hah? Jadi kambing, keledai itu wajib dijaga. Justru dalam Islam ada, nemu barang gak dikembaliin gak apa-apa. Gimana sih Ucup gak tahu hukumnya sendiri Cup? Bantah pakai data, saya tunggu kamu bantah pakai data. Kalau nggak ada data cuma asumsi, lebih baik saya ngomong sama Muhammad. Biarpun nggak ada jawaban, saya tahu orang itu udah mati. Daripada sama kamu nggak ada jawaban tapi kamu orang hidup. Oke. Kemudian perhatikan, kalau kamu bertanya, kapan Yohanes melihat Yesus itu lahir? Cup, masalahnya Yohanes sendiri mengatakan kata Tuhan Yesus, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Cup, nggak perlu dilihat, Yesus itu firman Allah. Kenapa? Tadi saya sudah bawakan, ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 38, dengerin, perhatikan. Di dalam Yohanes 8 ayat 38 dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku telah turun dari surga. Inilah kediaman Bapa surgawi. Kenapa? Karena Anda buka dalam Yesaya 55 ayat 11 yang tadi saya sudah tunjukkan. Anda harusnya paham. Yesaya 55 ayat 11 inilah yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesaya 55 ayat 11 beginilah firman Tuhan, perhatikan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dari apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman yang keluar dari dalam diri Bapa itu tidak akan kembali, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Inilah yang dikatakan Yesus. Bukan untuk melakukan kehendakku, melakukan kehendak Dia. Inilah firman Allah yang diutus oleh Bapa dalam Yesaya 55. Paham gak kamu? Sekarang berkaitan tentang konsep tauhid, kamu bilang itu firqoh, bohong ya. Nih, tauhid itu Ibnu Taimiyah membagi 3 teman-teman. Dan pembagian 3 ilmu tauhid ini dikatakan apa? Bahwa seluruh kaum musyrik ketika orang Islam tidak bertauhid seperti tauhidnya Salafi, ini mereka akan dibun-bun. Ya, nih perhatikan ya. Kalau misalkan orang-orang Salafi ya, dikatakan orang-orang Salafi menuduh bahwa mayoritas ulama ahli kalam dan tasawuf seperti Ustadz Yusuf dan kebanyakan orang Indonesia, bahkan mayoritas kaum muslimin masih belum bertauhid, maka ini artinya beda konsep tauhidnya. Nah, berdasarkan data saya tanya sama kamu, mana yang benar? Tauhidnya versi Ibnu Taimiyah atau versi ulama ahli kalam dan tasawuf? Silahkan dijawab datanya. Mengenai pisau cukur dalam Yesaya 20 yang kamu bacakan itu, kamu baca lagi di situ. Pisau cukur yang dimaksud itu adalah apa? Bagaimana Tuhan mau memakai? Bukan berarti kemudian Tuhan pakai pinjam sampai dengan detik ini. Konteksnya berbeda dengan surah Al-Hadid tadi dan surah At-Tagabun. Ini konsepnya bersifat kekal. Jika kamu meminjamkan Allah, beda dengan pisau cukur, itu terjadi dalam konteks terbatas, bukan kekal. Ya, silakan.
Susah emang ya. Kalau Tuhan mau cukuran, Yesus. Tapi belum belum selesai sih. Ya bagaimana penjelasan Tuhan mau cukuran gitu. Belum kita simak ya gimana penjelasannya. Yang bikin saya ketawa ya teman-teman, kenapa saya ketawa dari tadi ya, Lukotah itu disamakan dengan kasusnya Yesus. Kau paham gak sih Lukotah itu kayak gimana? Lukotoh itu bukan manusia atau hewan ternak, bukan. Hewan ternak itu nggak bisa dia sebut. Apalagi hewan ternaknya tertambat, berarti ada yang memiliki. Lain halnya hewan ternak dari hutan datang dia ke pasar. Ya, lalu ditemukan orang di tengah pasar. Satu mengambil hewan tersebut, ya boleh gitu. Untuk apa? Untuk dijadikan lukotoh, untuk dijadikan kepemilikan. Karena asal muasalnya tidak tahu. Tapi ingat, ya lukotoh itu ya tidak berkaitan dengan manusia dan dengan hewan yang tertambat. Kasus Yesus mau dijadikan Yosef lukotoh, nggak ngerti lukotoh dia tuh. Ya, apa itu lukotoh, ya? Ya, deh dibaca kau ya. Lukotoh ya harta benda yang ditemukan di tempat terbuka ya dan tidak diketahui pemiliknya, yang bukan berupa manusia atau bukan binatang ternak yang bisa kembali sendiri, bukan. Kalau ketambat itu binatang ternak kagak bisa disebut lokotoh, tapi maleng. Hewan orang tertambat kok diambil, terus nggak bisa dibuktikan kapan dikembalikan. Nggak ada kamu jelaskan kapan dikembalikan. Kau hanya melakukan pembelaan, seharusnya sih Yahudi itu mengasuskan juga terjadinya pencurian keledai. Yahudi kalaunya mau membinasakan Yesus, jelas dia mencari tuduhan yang berat. Kalau cuma mencuri, ya paling potong tangan. Sedangkan mereka ingin apa? Ingin Yesus itu dibunuh. Maka dicari tuduhan yang sepadan. Gak ngerti kau cerita Yesus rupanya. Aduh, Sep. Lagi-lagi aku minta tunjukkan samamu ya. Tunjukkan kepadaku kapan ada tertulis Yohanes itu melihat. Ini sekali lagi, Yohanes itu melihat dengan mata kepalanya sendiri firman itu menjadi manusia, itu kapan? Kau nggak perlu muter-muter gitu. Yohanes berani menuliskan berarti dia melihat dengan mata. Kan kayak gitu, karena apa? Yohanes itu mempunyai kesaksian tentang Yesus. Kapan melihat Yohanes itu firman menjadi manusia? Secara tekstual aku minta ya tertulis di mana Yohanes melihat firman telah menjadi manusia, di tanggal berapa, tahun berapa. Terus untuk masalah diri Yesus, kau nggak usah paksa Yesus itu adalah firman itu sendiri. Karena apa? Tentang diri Yesus, pasti Yesus lebih mengetahui tentang dirinya. Di mana tai lalapnya, di mana bekas lukanya. Contoh aja, kamu dengan diriku. Gak mungkin dong kamu lebih tahu tentang aku. Di mana coba? Tanda lahirku. Kan kamu nggak tahu. Begitu pula Yesus dengan Yohanes. Pasti yang mengetahui tentang diri Yesus itu adalah Yesus itu sendiri, bukan Yohanes. Jadi di mana Yesus berkata, aku berasal dari firman? Tekstualnya mana? Jangan kau paksa Yesus adalah firman, tapi nggak ada pengakuan dari Yesus. Kayak gitu, Sep. Ya, jadi jelaskanlah samaku. Sekali lagi nih, kutanya. Dari tadi nggak ada jawabannya. Kapan Yohanes melihat firman itu jadi manusia? Dan kapan Yesus mengaku dirinya berasal dari firman? Dah, kau lukotoh aja bikin semua umat Islam ketawa, Sep. Heran saya. Heran. Sok tahu tentang Islam tapi bikin ketawa gitu. Yang bikin heran itu teman-teman, lukotoh dijadikan ke kasus Yesus, hewan yang tertambat. Yang namanya tertambat itu ada pemiliknya. Lain hewan itu dari hutan nggak ada pemiliknya, lalu dia lari ke pasar gitu. Lari ke pasar lalu ditangkap seseorang, itu namanya lukotoh, hewan temuan, bukan hewan yang tertambat.
Kocak. Nah, jawab dah dua pertanyaanku tuh. Nggak dijawab ya pertanyaan saya ya. Oh, waduh. Enak aja ya, enak begini Islam, lari ke sana ke sini. Saya bahas konsep ketuhanan fokus, mereka bahas keledai, keledai lagi dibahas, pisau cukur. Dari tadi kita bahas konsep ketuhanan Islam, kagak ada yang dijawab. Ya ampun, enak-enaknya suruh saya jawab. Shh. Tapi nggak apa-apa, inilah kekristenan. Prinsip kita Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam kelabakan. Begitu, bukankah begitu teman-teman? Orang ditanya apa, orang jelasin apa, kamu bohong ya. Saya tuh paling sebel sama pengikut Muhammad itu suka bohong kayak junjungannya. Kamu baca data, jangan cherry picking. Kamu bilang katanya Luqatah nggak bisa pakai hewan ternak, bisa. Bahkan hewan singa pun dimasukkan dalam hukum oleh Islam. Saking Islam itu mau punya hak milik. Baca di sini. Ya, Islam mengajarkan bahwa barang temuan harus diperlakukan dengan amanah. Bahkan di sini ada hewan ternak yang tidak bisa bertahan hidup sendiri. Saya tanya sama teman-teman, keledai hewan ternak bukan? Hah? Keledai itu hewan ternak atau bukan? Apakah keledai bisa bertahan hidup sendiri? Kamu itu Islam. Pakai data cuman dia tadi nunjukin data kayak gimana? Kayak gini kan? Kayak gini doang kan? Nggak dibuka kan websitenya sama dia. Ya wajar kalian nggak nyambung. Buka dong datanya. Kemudian saya sudah jelaskan di sini di dalam Yesaya 55 ayat 11, kamu tidak berani bantah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini perjanjian lama, ratusan tahun sebelum inkarnasi Yesus. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Kalau Islam memahami firman itu hanya perkataan, saudara-saudara, harusnya firman itu bukanlah sesuatu pribadi yang dapat melaksanakan sesuatu. Ya, karena firman itu pribadi, makanya firman itu melaksanakan sesuatu yang Bapa kehendaki. Inilah Yesus Kristus. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Paham gak kamu? Tertambat itu diikat, Sep, berarti ada yang punya. Kalau seandainya kamu melihat ada keledai, mau diikat mau tidak, kalau yang diikat itu nggak ada pemiliknya, kan Yesus bilang kalau ada pemiliknya pun Dia menyuruh murid untuk menegur, Tuhan memerlukannya dan akan dikembalikan. Terus apa Islam urusannya sama konsep ketuhanan? Maksa banget gitu Yesus tukang ngembat, sama seperti junjungan kamu ngembat menantu misalkan. Maksa banget, udah dibilang kalau Yesus pencuri harusnya diberatkan. Kamu itu cuman cocokologi, nggak ada data. Sup, paham nggak Sup? Mencuri itu salah satu dari 10 perintah Tuhan. Bagi orang Yahudi dan tradisi Yahudi itu langsung melanggar perintah Tuhan. Kamu paham nggak? Jangan mencuri, jangan berzina. Betul nggak teman-teman? Ini Islam nggak paham-paham, otaknya mandek, ini nggak jelas. Kemudian, ya perhatikan. Kalau Anda mengatakan Yohanes tidak melihat lagi dan lagi, saya tadi sudah katakan. Yesus sendiri mengatakan begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Nggak perlu melihat, cup. Yesus sudah bilang karena engkau. Sekarang begini deh, saya tanya balik. Siapa yang melihat Muhammad dapat wahyu? Jibril. Kenal sama Allah. Siapa yang melihat? Coba. Ada saksinya nggak di dalam gua? Siapa yang menyaksikan? Bisa terbukti nggak? Harus melihat, dia katanya. Siapa yang melihat Muhammad itu telah disunat? Saya tanya sekarang. Kapan Muhammad sunat dan siapa yang menyaksikan Muhammad itu sunat? Pakai dalil yang asli ya, saya kasih tahu. Dalil jangan yang palsu, nanti langsung saya bantah. Ya. Kalau masalah lihat-melihat, sedangkan Yohanes Penginjil saja pada masa Yesus lahir belum tentu seumuran Yesus, ataupun kalau misalkan satu zaman belum tentu dia memahami nubuatan. Pertanyaannya nggak jelas, ada jawaban yang benar toh. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Bukan harus ditunjukkan dirinya adalah Sang Firman. Cukup dengan perbuatan Yesus mampu mengalahkan maut seperti di dalam kitab Wahyu. Ini Yohanes sendiri yang menulis. Di dalam kitab Wahyu, Yohanes mengatakan Yesus Kristus adalah
awal dan akhir. Maka ketika Yohanes melihat Yesus, sujudlah Yohanes di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ini Yohanes mengaku Yesus adalah firman Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Sekarang jawab, 2 ronde nggak terjawab, teman-teman jadi saksi. Kalau menurutmu Islam tauhidnya sama, kenapa di sini kalian menurut Ibnu Taimiyah itu dikatakan kafir? Bahkan dikatakan kalian itu dipropagandakan bahwa lawan-lawan Ibnu Taimiyah dan pengikutnya berlumlah mengimani nama-nama dan sifat Allah. Silakan dijawab, dari tadi tidak dijawab. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Ya, silakan dijawab pertanyaan saya, Ustadz. Nge-lag ya Ustadz ya? Enggak. Oke. Terima. Baik. Framing tentang siapa wahyu ya yang melihat ketika diturunkan, salah satunya Aisyah, istri Nabi, melihat penurunan wahyu ya teman-teman. Nah, ini perlu luruskan dulu ya sama kau Joseph ya. Jadi di sini Aisyah melihat turun wahyu kepada beliau di hari yang sangat dingin ya, namun beliau tidak merasa kedinginan ya. Oke, tuh salah satu saksi ya. Selain di Gua Hira, istri Nabi pun melihat bagaimana proses gitu ya, proses penurunan wahyu ya. Jika Yesus itu Tuhan, aku mau balik tanya dulu nih, tulis dulu pertanyaanku satu ya. Di Yohanes 17 nomor 8 nih, kau lihat, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa saksi Yesus menerima firman? Ya, jawab. Oke, siapa saksi Yesus menerima firman? Karena Yesus di sini dia menerima firman. Oke, sebagaimana yang kau katakan Yesus Alfa dan Omega. Ya, gini Sep ya, kalau yang kau katakan itu Yesus mengatakan dia adalah, aku adalah Alfa dan Omega, itu firman Tuhan, bukan firman Yesus. Aku nggak bakal percaya kau bilang tai kucing rasa coklat, imani saja seperti Kristen, enggak. Nah, nih kau coba lihat ya nih. Ya. Nih, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Apa kosakatanya? Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah, bukan firman Yesus. Gak ada, kau kalau mau bodoh-bodohin Katolik dan Kristen silahkan. Tapi bodoh-bodohin kami yang Muslim gak bisa. Ya, gak bisa. Itu Sep ya. Kau pahami kitab kau. Sekarang aku mau tanya, siapa saksi Yesus menerima firman ya. Terus terkait masalah maleng ya. Maleng gak jelas penjelasan Joseph kayak gimana ya. Tidak ada pembuktian itu keledai dikembalikan. Itu satu dah yang ku catat. Terus tadi aku minta tekstual di mana si Yohanes melihat firman itu menjadi manusia, tidak ada juga tekstualnya ya. Terus juga pengakuan Yesus, aku berasal dari firman, gak ada juga tekstualnya. Jadi Kristen ini konsep apa gitu? Musik pantas pengikutnya imani saja, kata pendetanya. Astaga, betul-betul gak nyambung Joseph ini. Oh iya, satu lagi yang mau ku bantah tentang masa lalu kotoh ya. Ini Sep ya, masa lalu kotoh aja kau nggak ngerti-ngerti ya. Katanya hewan seperti keledai bisa dianggap lukotoh. Nih lihat apa kata Nabi tentang lukotoh. Ada seorang yang datang menemui Nabi ya, menanyakan tentang barang temuan. Lalu beliau bersabda, kenalilah wadah dan talinya. Jadi kalau hewan itu punya tali, artinya tertambat, ada yang ngikat, itu bukan lukotoh, tapi apa ada pemiliknya. Karena keledainya itu tertambat kalau di kasus Yesus. Ngerti? Jadi kalau hanya tertambat berarti ada yang memelihara keledai tersebut. Apakah keledai itu bisa bertahan hidup atau tidak? Ya, bisa keledai itu bertahan hidup. Ada namanya keledai liar, ya. Ada keledai jinak, ada singa liar, ada juga singa peliharaan. Kayak gitu. Jadi harus kau juga mengerti yang mana dipelihara orang,
Yang dipelihara orang itu bukan lukotoh, ya. Yang dipelihara orang kau mau anggap lukotoh, mau disamakan dengan apa? Dengan kasusnya Yesus untuk membela Yesus yang apa? Ngambil keledai tertambat. Gak tahu kapan dikembalikan. Nggak cocok kau larikan ke lukotoh, ya. Satu pertanyaanku jadi nambah sama kamu, ya. Konsep ketuhanan dalam Katolik katanya Esa. Kenapa Yesus terima firman? Dan sekarang aku mau tanya juga, siapa saksi Yesus terima firman? Sesuai Yohanes 17 nomor 8 tadi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini siapa saksinya? Saksinya aku minta, oke? Dah, jawab dulu. Oke, saya jawab ya. Tapi pertanyaan saya nggak dijawab-jawab. Ini gimana ini, Ustadz? Udah 3-4 ronde ini. Aduh, pusing kepala Barbie. Nggak dijawab-jawab, soalan saya cuma satu doang. Saya nggak nambah-nambah, padahal nggak kayak dia. Saya menjawab dari tadi ya dengan waktu 5 menit. Gak dijawab dari tadi pertanyaan saya. Perhatikan di sini. Ketika kamu mempermasalahkan Yesus saksinya siapa, jeder kan. Kalau saya tahu dalilnya. Nanti saya bantah ya, Aisyah jadi saksi. Di dalam Islam wanita otaknya separuh. Ingat itu. Jadi kesaksian wanita nggak penting, jeder kan. Kamu mau diskusi sama saya, mau bawa Aisyah menurut Islam, teman-teman. Ingat kan saya diskusi sama Unirifa. Wanita otaknya separuh, kenapa? Dijadikan tidak bisa dijadikan kesaksian. Percuma Aisyah kamu jadikan saksi, menurut Islam sendiri wanita otaknya separuh kok. Tapi nggak apa-apa, perhatikan di sini kesaksian tentang Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, Yohanes 5 ayat 31, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Yohanes di sini bukan Yohanes Penginjil. Dialah Yohanes Pembaptis yang telah mengatakan, ada yang lain yang datang daripada aku, yang bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Kemudian Yohanes yang sama juga mengatakan, inilah anak Mbak Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang memberi kesaksian kepada Yesus. Jeder kok, ternyata ada saksinya, teman-teman, puji Tuhan. Saksinya cowok bukan cewek, otaknya separoh. Maka di sini dikatakan Yesus ditegaskan dalam Yohanes 5:34, namun aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan hal ini. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan kita sudah tahu bahwa penyesat seperti Yusuf PI dan Muhammad harus butuh saksi. Maka di sini Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, yang berkata di dalam pembaptisan ada rupa dan suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sekarang mengenai Aisyah, perhatikan di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kurangnya akal wanita adalah dari sisi ingatannya, dan bahwasanya persaksian wanita butuh untuk dikuatkan dengan persaksian wanita lain. Ya kesian Aisyah kagak dianggap. Kagak dianggap. Dan ini ingat ya, harus 2 orang saksi laki-laki. Berarti kalau mau wanita semua, teman-teman, artinya apa persamaannya? 2:1. Berarti kalau mau setara dengan 2 laki-laki harus ada 4 wanita. Nah, saya tunggu 4 wanita. Boleh? Jeder kon, jangan mau menipu ya. Di sini nggak bisa ditipu. Oke, kemudian perhatikan ya. Ketika Yesus menerima firman, saya tadi sudah menjelaskan saksinya. Nah, kemudian saya juga sudah membantah Aisyah sebagai saksi. Silahkan dibantah dalilnya. Nah, kemudian berkaitan dengan keledai, balik lagi gue udah bilang kagak nyambung amat ya. Kalaulah keledai itu punya pemilik, saya tantang Anda, siapa pemilik keledai itu, namanya siapa? Kalaulah Anda juga mau menantang keledai itu belum dikembalikan, siapakah yang keberatan keledainya itu tidak kembali-kembali? Silakan, harus ada ayatnya, nggak boleh asal-asalan pakai dalil ya Ustadz ya, saya tunggu.
Enak aja. Gua dari tadi ngomong pakai dalil, dia cuman asumsi. Ini keledainya dicuri, keledainya dicuri. Yang punya siapa? Yang ribet siapa? Islam, Islam. Yang punya aja kagak nyariin. Dia si Islam yang paling ini datang belakangan. Itu keledainya mencuri. Siapa pemiliknya? Saya minta. Nih, sampai kita udah jam 9 mau habis waktunya. Ini kagak dibahas-bahas. Dari tadi gua lihat-lihat kenapa? Udah 3 kali, udah 4 kali putaran nih teman-teman nih. 4 kali loh. Betul nggak teman-teman? Betul nggak Kak Mila? Betul nggak teman-teman semuanya? Bro Andreas, betul nggak? Nggak dijawab sama Yusuf PI. Ini kenapa? Pertanyaannya saya cuma satu. Jawab pakai data. Jawab pakai data yang saya tadi pertanyakan. Saya nggak mau ngulang lagi. Soalnya sudah 4 kali saya ulang nggak dijawab-jawab. Kenapa? Anda bertanya banyak sekali, soalannya beda-beda. Saya sudah jawab puji Tuhan satu persatu pakai dalil ya. Sekarang saya minta Anda jawab pakai dalil. Dari tadi kita bahas tauhid, konsep ketuhanan, yang dibahas keledai lagi, entar dibahas apa ya. Saya mah ngikutin aja ya. Dan tolong dibantah lagi tadi data saya mengenai Aisyah yang ternyata kesaksiannya tidak bisa dipakai karena otaknya separoh. Silahkan, monggo. Ya. Baik, baik. Akan saya jawab. Oke. Mana Josephnya hilang ini? Terima dulu lah. Sep, jangan alasan kau hilang kayak Oh, udah. Dah. Oke. Mana belum Gak ada diterima. hilang. Gak ada hilang. Udah. Belum jalan waktunya. Nih, rekam nih. Udah saya terima. Nih, Mana? coba dibatalkan dulu. Dibatalkan dulu. Withdraw. Udah 2 kali nih. Kau yang undang. Di saya tidak ada. Di saya tidak ada. Nih kayak gini nih. Saya fotoin ya. Di saya sudah diundang tapi nggak ada. Saya yang undang. Nih, saya sudah undang. Kenapa nggak diterima? Ada nggak muncul? Nih, Nggak ada muncul. nih. Kau udah 3 kali nih undang kamu. Rematch tuh. Tuh, Batalin dulu lah. sudah rematch. Udah, Coba rematch batalkan lagi dulu. aja nih. Sudah. Mana? Sudah. Nggak ada muncul. Coba aku undang. Tuh. Coba lagi, undang lagi. Udah. Ayo. Mana nggak Silakan muncul? diterima undangannya. Ini saya foto ya. Nih, Udah kayak gini. saya tampilin di layar biar semua nggak bilang saya pembohong. Silakan. Bentar, kalau aku keluar dulu habis itu masuk. Nih. Coba bentar. Nanti alasan dia, teman-teman. Jadi saya keluar dulu, habis itu undang lagi nih. Gimana sih? Coba. Nah, tuh. Saya undang. Ada nggak? Ada, tapi ada ya? gambar, ya, Oke. gambarnya baik. belum muncul. Ya, gambar belum muncul di tempat kamu. Tapi di tempatku udah nih. Ya, aku jelaskan aja Yaudah. sama kamu. Baik, Sep. Tentang masalah kamu katakan wanita otaknya setengah. Terus kamu mengatakan juga kesaksian dari Yesus tuh adalah laki-laki itu ya. Baik, Sep. Aku akan bantu. Kristen kagak punya otak semuanya.
berdasarkan ayat Bible kau. Nih ya, Kristen itu tidak punya sep. Ulang. Kenapa putus sih? Mana suaramu? Sorry, sisa 4 menit saja. Loh. Tadi sudah berjalan 1 menit. Ya, silakan. Oke. Sekarang tentang masalah Aisyah kata kau wanita di Islam punya otak setengah, itu masih mending. Mereka punya otak setengah daripada Kristen baik laki-laki atau perempuan semuanya kagak punya otak. Coba lihat ya di kitab kau Yeremia 4 nomor 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Kalau tidak mempunyai pengertian artinya apa? Kagak ada akalnya. Kalau kagak ada akalnya, kagak ada otaknya. Ya, kagak ada akalnya orang yang kagak punya pengertian. Jadi baik laki-laki atau perempuan di Kristen itu tidak punya akal. Meskipun setengah nggak punya. Jadi yang kau berikan, yang menyaksikan tentang Yesus ya, oh tuh laki-laki. Berarti nggak sah, karena nggak punya akal. Oke? Nah, yang ku maksud tadi juga kesaksian kapan turunnya firman, waktunya kapan, tanggal berapa pula, Yohanes atau orang lain melihat Yesus terima firman. Kau berbelit-belit berputar-putar, memberikan kesaksian Yohanes yang melihat, kata kamu. Kapan? Kalau orang cuma klaim sepihak juga bisa. Saya bilang saya melihat Yesus terima firman. Gak tahu kapannya, gak tahu tanggalnya, bisa. Kan kayak gitu. Coba kau jelaskan secara rinci ketika mereka di mana, kan kayak gitu. Tanggal berapa? Yang jelas dong. Ya, jadi kayak gitu. Nggak usah kau permasalahkan di dalam agama Islamnya untuk wanita punya otak setengah. Karena apa? Lebih baik wanita di Islam punya otak setengah daripada laki-laki Kristen dan perempuan Kristen maupun Katolik kagak punya otak semuanya. Gitu ya, jadi kau batal kesaksiannya karena nggak punya otak menurut Islam, kan kayak gitu. Kitab kau sendiri yang mengatakan nggak punya otak, nggak punya pengertian, anak-anak tolol semuanya. Ayo, mau siapa yang disalahkan? Berarti nggak sah kesaksian Yohanes kalau kita bertolak ukur dalam tulisan Islam bahwa persaksian itu harus 4 wanita minimal katamu. Ya, coba kalau kagak punya otak, kayak gimana mau jadi saksi? Seperti kitab kau. Aduh, terus tadi rupanya Joseph awal-awal aku menjelaskan ya masalah tauhid yang mau kau permasalahkan, kita nggak bahas madhab. Yang benar itu adalah konsep tauhid dalam Quran. Oke? Dari mana aku tidak menjawab? Framing 4 kali. Kau yang kagak punya kata embat di awal tadi. Cobalah dikorek-korek dulu telinga sama penontonmu itu. Kau mempertanyakan mana yang betul ya. Masalah tauhid itu, tauhidnya Syiah kah, Wahabi kah, Salafi kah, Sunni kah? Tauhid Quran yang betul, ya. Kalau beda masalah pemahaman itu no problem. Kau ngerti nggak apa kata tauhid? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Jadi firqah manapun dalam agama Islam itu mengesahkan Allah. Semuanya mengesahkan Allah. Cuma cara memahami beda. Yang benar mana? Konsep tauhid dalam Al-Quran. Ya, udah dijawab juga 2 kali. Terus apa lagi yang mau kau framing? Gak ada. Kau mau membuktikan bahwa Yesus tadi itu masalah keledai. Putar-putar di masalah keledai aja nggak kelar. Siapa yang protes? Siapa yang bisa protes lagi kalau keledainya hilang lalu Yesusnya nggak ada lagi ke situ? Gimana orang mau mempermasalahkan?
Nggak tahu lagi ributkah atau tidak di kampung itu, pemiliknya ribut atau tidak. Yang jelas namanya kalau hewan diikat berarti ada yang mengikat. Kalau ada yang tertambat berarti ada yang menambatkan. Mana sih? Belajarlah kau bahasa Indonesia. Berarti keledai itu ada pemiliknya. Lu kotoh tadi udah mental ya. Terus mau pakai apa kau bela Yesus pula? Pakai apa? Coba kalau dia bukan pencuri, buktikan samaku kapan keledai itu dikembalikan. Terus Sep, sebenarnya aku itu mau mempertanyakan satu hal lagi samamu. Tapi ya sudahlah ya, karena waktunya udah habis juga. Silahkan kamu jawab sisa pertanyaan aku ya. Silahkan habis itu kamu closing statement. Karena 21.10 pasti kita berakhirnya 21.30 udah. Oke? Kutunggu jawabanmu ya untuk masalah Yeremia 4:22. Sungguh tolol umatku itu. Ya, mereka pintar berbuat jahat, kagak punya pengertian, gak punya otak. Tuh. Dua kali. Habis ini kamu jawab, habis itu closing gak nyebrang, habis itu aku closing langsung. Silakan. Oke, saya jawab ya. Langsung saya closing berarti abis ini ya. Oke, baik. Perhatikan, ini kan Anda tidak mengerti. Yang Anda katakan firqoh. Inilah yang dinamakan perbedaan. Kamu mengatakan mengesahkan. Iya, kamu mengesahkan Tuhan. Kamu setuju nggak Tuhanmu jadi Lego? Kenapa? Di sini dikatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa zat Allah memiliki anggota-anggota tubuh dan memiliki susunan-susunan. Kenapa ya Tuhanmu Lego? Hah? Setuju berarti nggak ngerti nih Ustadz, gue bingung ngomong pakai bahasa Indonesia kagak ngerti, ngomong pakai bahasa Ibrani juga pasti kagak ngerti, bahasa Inggris apalagi. Ini kamu paham nggak dengan konsep tauhid? Konsep tauhid kalau misalkan sama sesuai dengan Al-Quran, nggak mungkin kalian itu berantem, paham enggak? Agak ngerti ya. Kalau konsep tauhidnya sama seperti Al-Quran, maka harusnya tidak ada tuduhan-tuduhan. Nih baca nih poin kedua, kamu nggak nangkep-nangkep, pusing saya. Gimana sih? Bahkan kalau kamu mau jujur, kata tauhid sendiri saja tidak ada di Al-Quran. Kata tauhid loh ya. Kemudian berkaitan tentang kesaksian, katanya kita dibilang bangsa yang tolol. Kamu makanya baca jangan seperti Muhammad yang memang sesuai dengan harafiah dalam Yeremia 4 ayat 22. Ya memang betul bodoh dan tolol. Kenapa? Baca di sini ya, yang dimaksud dengan Yeremia 4 ayat 22 ini adalah kebodohan secara rohani, bukan bodoh artinya dia tidak punya otak. Kenapa? Karena Yeremia 4 ayat 22 ini adalah alasan Tuhan menegur bangsa pilihannya yang tidak mau mengenal. Nah kan Anda kena report kan? Nah, kena report kan kamu kan? Nah, kena report Islam kamu. Soalnya saya udah pakai benteng, saya nggak bisa di report ya, puji Tuhan. Loh, Jadi reportnya kena sama PI. Panas udah. kalian sampai report saya. Saya ini waktu saya. Waktu saya, kamu aja tadi lebih 1 menit aja saya nggak ganggu. Lanjut. Maka di sini kata foolish ini ewil, ini artinya adalah bodoh secara rohani. Nih, bodoh secara rohani, bukan bodoh nggak ada otak seperti kata kamu. Lagian gini ya, gue bingung sama Islam pola pikirnya. Setuju nggak teman-teman sama saya? Kita kan bahas sisi Islam, mengatakan wanita otaknya separuh. Harusnya mereka membela Islam dengan Islam, bukan malah membandingkan keburukan dengan keburukan. Kalau mereka katakan Alkitab itu menganggap semua orang bodoh, terus mereka komparasikan dengan otaknya Aisyah yang separuh, berarti kamu mau mengiyakan gitu. Saking buruknya karena tidak ada keburukan yang bisa dibela, maka kamu sandingkan dengan keburukan lainnya. Otaknya nggak jalan, bingung saya diskusi sama kamu, nggak ada bantahan, malah banding-bandingin. Saya juga bingung jadinya mau bahas apa ya. Jadi Yeremia 4 ayat 22 kalau dalam bahasa Ibrani ini bukan bodoh secara otak tetapi secara rohani nih. Kemudian dikatakan not they have known, artinya yada, ini artinya dia tidak memahami. Tegar tengkuk, bahasa kami itu bebal. Ya, pakai bahasa aslinya. Nah kemudian saya kembalikan tentang Yohanes Pembaptis. Ini kan kamu bertanya kapan, tanggalnya berapa, bisa saja kalau asal ngomong bisa aja itu bohongan ya. Sama dong kayak Aisyah, apalagi Aisyah perempuan yang menurut Islam suka ngegosip gak benar.
Ya teman-teman, mohon maaf, makanya di dalam Islam perempuan itu nggak boleh keluar, nanti takutnya bergosip, fitnah gosip gitu katanya. Ya karena perempuan katanya isinya cuma ngegosip, katanya begitu. Nah itu Aisyah kalau menyaksikan Nabi mendapatkan wahyu. Kalau Yohanes laki-laki, ya mohon maaf ya, ini patriarki dalam Islam. Nah makanya di sini tidak hanya kesaksian Yohanes, tetapi juga sang bapa. Maka di sini baca, Bapa yang mengutus aku dialah yang telah bersaksi tentang aku, yang telah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini sudah kesaksian. Ini yang dinamakan dalam tradisi dan keimanan Yahudi dinamakan dengan hukum dui ganda saksi. Dalam Ulangan dikatakan kesaksian 2 atau 3 orang lebih tidak dapat disangsikan. Makanya ketika Yohanes memberikan kesaksian, para rasul memberikan kesaksian, Bunda Maria memberikan kesaksian, Elizabeth memberikan kesaksian kepada Yesus, itu sudah cukup. 3 orang majus memberikan kesaksian bahwa aku telah melihat bintangnya di timur. Perhatikan di sini ya. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini Yesus dilahirkan saja sudah ada yang bersaksi dia Tuhan. 3 orang majus, ya, 3 orang majus, ini kesaksian sudah lengkap lebih, makanya dikatakan Yesus sudah banyak kesaksiannya, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti keledai yang mengatakan tertambat saya sudah jawab. Kalau Anda muter-muter ya silakan saja, itu urusan Anda. Oke. Sorry Chef, berarti aku harus jawab dulu, habis itu aku closing karena yang opening kamu tadi lupa aku. Jadi kamu yang terakhir. Oke? Gimana? Tadi kan kamu yang awal, kamu kan yang buka tadi, buka sesi openingnya, berarti kamu yang nutup. Nah habis ini aku jawab, habis itu aku closing gitu. 5 menit aku jawab. Ya enggak ada, ini sudah dijawab, ini sudah selesai, ini langsung penutup. Kamu penutup, saya langsung nutup lagi, habis itu dibalas. Kalau kayak gitu nggak selesai-selesai gimana sih? Lah, kan sudah benar. Ini saya, ini sesi, hilang sesiku 1. ini sesi kita terakhir. Ini sesi kita terakhir. Sesi kita itu udah terakhir bales-balesan. Sekarang giliran kamu penutup pertama, saya penutup terakhir abis kamu. Loh kok kamu malah balik lagi? Sep. Kau yang buka, kau yang tutup. Oke? Betul. Maka Nah, urutannya, maka urutannya di terakhir aku yang mengakhiri sesi debatnya. Aku pula yang mengawali closingnya. Gimana sih? Kacau. ini aturan dari mana? Aturan dari mana? Kan kau yang opening, aku yang kedua. Habis itu kau yang mengawali debat, kan gitu. Aku yang tutup debat. Iya. Habis itu aku yang awali closing, baru kamu penutup closing. Ini kan yang terakhir kamu yang ngomong, bukan aku. Mana sih? Karena saya dengerin, saya yang sesuai dengan opening, saya memulai, saya mengakhiri. Begitu juga dengan permulaan debat, saya mengawali, saya juga yang mengakhiri debat. Loh kok malah jadi kamu? Yang ku jelaskan ini, kamu yang opening, aku yang kedua, betul? Betul, saya yang pertama mulai. Baik. Habis itu yang pertama mulai debat juga kamu kan? Betul, saya yang harusnya juga mengakhiri. Ya, kalau debatnya masa kau yang mengakhiri? Yang gimana sih kocaknya Islam? Dengerin. Mengakhiri debatnya aku. Baru habis itu aku closing di awal. Baru kamu penutupnya. Kayak gimana sih kau ini? Aneh. Paham? Ya sudahlah, terserah kamu. Ya nggak apa-apa, saya ngalah aja, silakanlah. Iya. Kamu yang buka, maunya kamu juga yang menutup debatnya. Enggak lah, kalau debatnya kamu yang buka, aku yang tutup. Kalau openingnya dengan closingnya kamu yang buka, kamu yang tutup. Enggak ngerti. Tell me kali pemikiran kau gitu. Oke, ini ya, sesi akhir. Terserah. Sesi akhir saya. Habis itu saya closing 5 menit ya teman-teman. Habis itu Josephnya closing. Oke? Oke. Oke teman-teman semuanya, saya hanya menjawab sedikit dengan apa yang dikatakan oleh Joseph tadi. Ya.
Habis itu baru closing nih ya teman-teman. Tadi kata Joseph di sini adalah tidak berakal rohani. Coba kau ke bahasa aslinya kata Joseph ya. Nih coba kita ke bahasa asli ya teman-teman. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Cie. Nah, mana Josephnya? Josephnya mana? Josephnya mana? Hilang. Hilang teman-teman. Kacau, kabur dia. Baik, saya jelaskan aja meskipun dia kabur ya. Jadi di sini kalau alasan dia katanya Yeremia 4:22 ini adalah apa tadi teman-teman yang dia katakan? Tidak punya otak rohani kah? Apa? Tidak berakal rohani kah? Nih ya, kalau kita lihat teks aslinya ya, tidak mempunyai pengertian kan gitu. Kita klik aja. Tuh ya, kita klik di sini. Kemana Sep? Loh, kamu yang mental kok saya mental? Loh, kau yang mental. Nah, si kau yang mental. Baik, teman-teman ya, kita lanjutkan ya pembahasan Yeremia 4:22 tadi. Kata Yosef di sini ya, ini tidak berakal rohani. Yang dimaksud tidak punya akal rohani. Baik, katanya ke teks asli Yeremia 4:22 ya teman-teman. Nih, apa nih? Arti tidak mempunyai pengertian menurut Bible-nya ya. Apakah yang dimaksud rohani atau bukan? Mari kita lihat bahasanya ya. Di sini beda ya, pelafalannya beda. Apa maksudnya? Apa maksudnya teman-teman? Mari kita lihat ya. Maksudnya adalah berpengertian, memperhatikan, pengertian, berakal budi. Ya, jadi yang dimaksud itu bukan akal rohani, tapi memang kagak punya akal. Hah? Tidak punya kecerdasan, ya Sob ya. Tidak punya pemahaman, tidak punya pengetahuan Kristen itu ya. Jadi yang dimaksud bukan masalah akal rohani, tapi memang kagak punya otak. Mau ngeles kau ya, mau ngeles. Aku membalas keburukan dengan keburukan kata kamu. Bukan seperti itu konsepnya. Aku itu mirroring. Daripada kau memikirkan katanya di Islam perempuannya punya otak setengah, lebih baik kau pikirkan di kitab kau laki-laki maupun perempuan kagak punya akal. Kagak punya otak, itu yang ku maksud. Ngapain kamu memframing di Islam perempuannya otaknya setengah? Mending di Islam perempuannya otak setengah daripada di Kristen maupun di Katolik laki-laki baik perempuan kagak punya otak. Aduh, itu yang ku maksud, bukan membanding keburukan dengan keburukan, enggak. Lebih baik kau pikirkan kitabmu, maksudku, daripada kau menyerang Islam. Yang mana Islam ada jawabannya. Ada jawabannya tentang persaksian. Yang dimaksud otak setengah. Makanya aku bilang lebih mending punya otak. Artinya kalau punya otak setengah, masih ada akal dan otaknya itu setengah. Daripada apa? Daripada kagak punya otak sama sekali. Kagak punya akal sama sekali seperti yang dikatakan Yeremia 4 nomor 22 itu Sep. Ya, sungguh bodohlah umatku itu. Kan kayak gitu nih. Ya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku, kata Tuhan. Mereka adalah anak-anak tolol. Kitabmu sendiri yang bilang kalian itu tolol kok. Dan tidak mempunyai pengertian. Apa yang dimaksud di sini? Tidak punya otak, kata Tuhan kalian Kristen itu sama Katolik tuh. Tidak punya otak, kagak punya akal. Tapi apa? Pintar berbuat kejahatan. Udah kagak punya akal tapi pintar berbuat jahat gitu. Lucu juga ini kitabnya. Aduh. Masya Allah. Bikin ketawa aja gitu loh. Ya,
Jadi jangan kau ya anggap di Islam itu mentang-mentang punya otak setengah perempuannya, mending berarti punya otak itu masih, ya punya akal masih perempuannya, daripada di Kristen nggak ada akal, nggak ada otak gitu, Sep. Ya mungkin itu aja ya yang kutekankan. Terus untuk masalah mazhab ya kita tidak bahas mazhab. Ya Ibnu Taimiyah begini, terus juga Imam Syafi'i begitu. Itu namanya perbandingan mazhab ya, perbandingan mazhab. Bukan masalah konsep ketuhanan yang kita bahas. Konsep ketuhanan itu seperti apa Tuhan itu? Kan gitu. Sebenarnya masih banyak pertanyaanku. Cuma dua tadi aja aku nggak ada dapat bagaimana spesifiknya jawaban kamu. Karena dari tadi kamu mengatakan tertulis di kitabmu itu secara teks, nggak ada secara tekstual, tapi kontekstual melulu yang ku dapat. Nggak ada, ya Yohanes di tanggal sekian, hari sekian, melihat firman jadi manusia, nggak ada. Terus, nggak ada juga tertulis Yesus mengaku dengan mulutnya, aku berasal dari firman. Aduh, susah memang, beku, ya beku otak jadinya kalau kayak gitu. Rusak emang ya, nggak rinci. Setebal itu bukunya, lebih tebal daripada Quranku. Kagak ada menjelaskan tentang rinciannya. Ada set. Jadi itu aja Sep tanggapanku atas apa yang kau pertanyakan dan apa yang kau narasikan tadi. Jadi aku closing habis ini dan habis itu kamu closing ya. Cukup tak nangis anak orang, biarin.